Hai semuanya, perkenalkan nama aku Mutia Hafiz dari kelas 11 5. Di sini aku ingin menjelaskan tentang Perang Aceh. Selamat menonton. Waktu Perang Aceh berlangsung dari tahun 1873 hingga 1904, berlangsung selama 31 tahun. Nah, tempatnya kini bagian dari Provinsi Aceh, Indonesia. Tokoh yang pertama ada Teuku Umar, lahir pada 1854 di Maulabo, Aceh. Teuku Umar diberi gelar sebagai pahlawan nasional berkat perjuangannya. Nah, bersama dengan Cut Nyadin yang merupakan istrinya, Teuku Umar melawan pasukan Belanda dengan strategi perang gerilya. Yang kedua ada Cut Nyadin, yaitu pahlawan nasional yang lahir pada 1848 di Lampadang, Aceh Besar. Cut Nyadin melawan penjajah dari Tandah Rencong bersama suami dan pasukannya. Tokoh yang ketiga ada Sultan Iskandar Muda. Dia seorang sultan dari Kesultanan Aceh dan dia juga dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional dan dia lahir pada 1583. Tokoh yang keempat itu ada Cut Nyameutia. Dia mendapat gelar sebagai pahlawan nasional, lahir pada 15 Februari 1870 di Keurutu, Aceh Utara. Dia gugur pada 24 Oktober 1910 ketika sedang bertempur melawan Belanda di wilayah Alukuring, Aceh Utara. Tokoh yang kelima ada Laksamana Malahayati. Ia memiliki nama asli Keu Malahayati. Ia adalah laksamana wanita pertama di dunia yang lahir di Aceh Besar tahun 1550. Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, Italia, Kesultanan Utsmani, dan Inggris pada awal 1870-an. Upaya ini membuat Belanda merasa terancam dan menjadikannya alasan untuk menyerang Aceh. Saat Belanda meminta penjelasan mengenai hubungan diplomatik tersebut, Sultan Mahmud Shah menolak memberikannya. Selain itu, Belanda juga sebelumnya melanggar Perjanjian Siak serta Perjanjian London 1824. Perjanjian Aceh menjadi sangat penting setelah dibukanya terusan Suez, sehingga Inggris dan Belanda membuat perjanjian baru pada 1871 yang memberi Belanda kebebasan bertindak di Aceh. Perang Aceh berlangsung dalam beberapa periode. Pada periode Perang Aceh pertama, itu 1873 hingga 1874, pasukan Belanda yang dipimpin Kohler menyerang Aceh, tetapi berhasil dikalahkan dan Kohler tewas. Pertempuran terus berlanjut di berbagai wilayah, termasuk perebutan Masjid Raya Baitur Rahman. Kronologi Perang Aceh yang kedua itu 1874 hingga 1880. Belanda dipimpin Jan van Swieten berhasil menduduki Keraton Sultan dan mengumumkan bahwa Aceh menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Setelah Sultan Mahmud Shah wafat, Tuanku Muhammad Daud diangkat sebagai Sultan. Perang Aceh ketiga 1881 hingga 1896 berlangsung dengan strategi perang gerilya. Teuku Umar dan Panglima Polim memimpin perlawanan hingga Teuku Umar gugur pada 1899. Setelah itu, Cut Nyadin mengambil alih komando gerilya. Perang Aceh keempat 1896 hingga 1910 adalah fase gerilya kelompok dan perorangan, penyerbuan, penghadangan, dan serangan tanpa komando pusat terus terjadi. Meskipun perang besar berakhir pada 1915, perlawanan rakyat Aceh masih berlanjut hingga 1942 di beberapa daerah. Ada juga akhir perlawanan Perang Aceh. Siasat Belanda Snok Hurgronje itu menyamar di pedalaman Aceh selama 2 tahun untuk menemukan titik lemah perlawanan rakyat Aceh. Ada juga usulan Hurgronje. Usulan utamanya adalah merebut hati rakyat Aceh melalui pembangunan sarana dan prasarana seperti masjid, jalan, dan lain-lain untuk menunjukkan niat baik dan melemahnya perlawanan. Penerapan taktik ini secara bertahap melemahkan perlawanan rakyat Aceh. Ada juga akhir perang. Nah, ini berakhir dengan adanya traktat pendek atau surat perjanjian tanda menyerah. Nah, ada juga penyerahan diri.
Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem menyerah pada tahun 1903 di bawah tekanan luar biasa. Dan ada juga konsekuensinya. Seluruh wilayah Aceh berhasil dikuasai oleh Hindia Belanda dan Kesultanan Aceh dibubarkan.